Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anita. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Mendesain Pembelajaran untuk Mengenal Matematika dan Sains Anak Usia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian matematika dan sains anak usia dini. Hakikat matematika. Kata matematika berasal dari perkataan Latin atau matematika yang mulanya diambil dari perkataan Yunani, yaitu matematik yang berarti mempelajari. Menurut para ahli, pendidikan matematika adalah ilmu yang membahas pola atau keteraturan. Pengertian matematika dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama yaitu matematika sebagai ilmu tentang bilangan dan ruang. Yang kedua, matematika sebagai ilmu besaran atau kuantitas. Dan yang ketiga, matematika sebagai ilmu tentang bilangan, ruang, dan keluasan. Yang keempat, matematika sebagai ilmu tentang hubungan relasi. Dan yang kelima, matematika sebagai ilmu tentang bentuk yang abstrak. Dan keenam, matematika sebagai ilmu yang bersifat deduktif. Nah, matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempunyai peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik sebagai alat bantu dalam penerapan bilangan ilmu lain maupun dalam pengembangan matematika sendiri. Nah, yang kedua yaitu hakikat sains. Sains merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang alam. Pembelajaran sains pada anak usia dini merupakan sistematik dan bukan hanya kumpulan fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, namun juga proses penemuan yang menekankan pada pengalaman ruang. Pada hakikatnya, sains merupakan sikap, proses, dan produk. Sains sebagai sikap merupakan tingkah manusia seperti rasa ingin tahu, mendorong untuk melakukan penyelidikan, sedangkan kegiatan manusia dalam melakukan penyelidikan dengan cara mengamati dan mencoba merupakan suatu proses untuk mendapatkan pengetahuan. Hasil yang didapatkan melalui serangkaian percobaan berupa produk. Baiklah, saya akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu mendesain pembelajaran sains dan matematika pada anak usia dini. Nah, yang pertama yaitu mendesain pembelajaran sains. Berbagai keterampilan yang dapat dilakukan melalui permainan sains, yaitu keterampilan mengamati, mengklasifikasi, mengukur, memperhatikan, melakukan percobaan, dan komunikasi. Oleh karena itu, pendidik khususnya pendidik PAUD dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memanfaatkan dan mengekspresikan bahan yang di lingkungan sekitar dengan perhatian tahap perkembangan anak. Contohnya yaitu kegiatan yang dapat digunakan untuk kegiatan yang menunjang pembelajaran anak usia dini, khususnya pembelajaran sains, yaitu contohnya pertama percobaan gunung berapi. Bahan-bahannya yang diperlukan sebuah toples kaca, sebuah piring, soda kue, cuka, bahan pewarna makanan, dan tanah liat. Prosesnya yaitu gelembung yang keluar dari toples tampak seperti larva yang keluar dari gunung berapi. Penyebab munculnya gelombang ini adalah campuran asam di dalam cuka dan basa dalam soda kue yang menimbulkan gerak dengan gelembung-gelembung gas. Nah, yang kedua, kapal
terbang kertas. Lembar kertas yang melayang secara sembarangan di udara dengan segera jatuh, tetapi kapal terbang kertas masih terbang jauh lebih lama di udara dan mengikuti lintasan tertentu karena bentuk pesawat terbang kertas dirancang untuk mengurangi udara. Ia memanfaatkan gaya angkat agar tetap terbang, sehingga ia menghabiskan gaya dorong dari tangan kita. Adapun tujuan pembelajaran sains bagi anak usia dini antara lain membantu pemahaman anak tentang konsep sains dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari, membantu meletakkan aspek-aspek yang terkait dengan keterampilan, membantu menumbuhkan minat pada anak untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di luar lingkungan, memfasilitasi dan mengembangkan sikap ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, bertanggung jawab, membantu anak agar mampu menerapkan berbagai konsep sains, membantu anak untuk dapat mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar. Dan yang B yaitu mendesain pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Melakukan pembelajaran matematika dapat dikenalkan kepada anak usia dini dengan cara bermain sambil belajar. Yang pertama yaitu mengukur panjang lebar halaman. Langkah-langkahnya yaitu ajak anak ke halaman bersama anak, amati bentuk halaman, tentukan titik awal pengukuran, beri tanda dengan bantu atau benda lain, siapkan kertas dan pensil atau spidol. Ajak anak untuk mengukur panjang atau lebar halaman dengan langkah kaki anak. Setelah selesai bimbingan atau amati anak untuk menuliskan ukuran panjang atau lebar halaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenal matematika awal. Matematika memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Apabila matematika telah dipelajari atau telah menjadi hal yang menarik untuk dipelajari, maka anak akan merasakan bahwa matematika memang merupakan bagian dari hidup. Mengenal dan mengajarkan matematika tidak hanya semata-mata mentransfer pengetahuan. Lebih dari itu, mengenal dan mengajarkan matematika sebaiknya ditambah dengan menambahkan ilmu keislaman, sikap terpuji, dan akhlak mahmudah. Menurut Abdul Syakir dalam Fathani mengemukakan bahwa dampak positif pembelajaran matematika yang berkaitan dengan sikap terpuji atau akhlak mahmudah adalah 1. Sikap jujur, cermat, dan sederhana. Yang kedua, sikap konsisten dan sistematis terhadap aturan, sikap adil, sikap tanggung jawab. Oleh karena itu, matematika perlu diperkenalkan dan diajarkan kepada anak sejak dini. Dalam pembelajaran matematika sangat penting untuk membentuk pribadi yang berkualitas. Baiklah, saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu mengenal sains out. Sains adalah kerangka pengetahuan yang sedari dulu merupakan suatu sistem yang dialami dan proses dari kerangka pengetahuan yang telah diatur. Sains tidak hanya sekumpulan dari peraturan, sebuah katalog dari fakta yang tidak berkaitan. Tujuan pengenalan sains adalah yang pertama, mempersiapkan anak dengan pengalaman, dapat membentuk mereka menjadi terpelajar dan signifik. Yang kedua, membimbing
anak belajar dan membangun pemahaman. Yang ketiga, mengembangkan sikap mental anak. Yang keempat, mengembangkan cara berpikir anak. Yang kelima, mengembangkan pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami. Yang keenam, menghasilkan individu yang mampu mengerti dan mengevaluasi informasi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Assalamualaikum.